Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sinematik Horor. Apa kabar sobat sinematik? Hari ini udah pada ngopi belum? Kalau belum ngopi, nggak apa-apa kalau mau buat secangkir kopi agar bisa seruput ya saat mendengarkan cerita yang akan saya bawakan. Sebelum saya masuk ke cerita, saya ingin berterima kasih untuk teman-teman subscriber yang sudah mau meluangkan waktu untuk menyimak video di channel Sinematik Horor ini. Dan saya juga ucapkan selamat datang dan terima kasih buat yang gak sengaja nyasar dan nonton di video Sinematik Horor ini. Saya mendapatkan sebuah cerita yang baru saja terjadi beberapa hari yang lalu ya, atau 5 harian yang lalu lah ya, yang dialami oleh sebut saja Masud ya. Masud ini adalah salah satu teman saya ya. Karakternya ini sedikit kocak ya, bukan sedikit, kalau menurut saya sih orangnya ini lumayan kocak ya, tapi ya pemberani juga. Peristiwa ini terjadi ya beberapa hari yang lalu, dan kisah horor yang dialami teman saya ini berawal saat Masud ini ngelilir ya, atau bangun tengah malam. Ngelilir itu bahasa Jawa ya, kalau bahasa Indonesianya ya bangun tengah malam, atau lebih tepatnya nggak sengaja bangun tengah malam. Pada beberapa hari yang lalu, seperti yang saya bilang tadi ya, Masud ini terbangun di tengah malam ya. Katanya Masud ini sekitaran pukul 12 malam ya. Ya memang Masud ini tinggal di rumah sendirian sih ya. Dan setelah Masud bangun dari tempat tidur, muncul niatan untuk nimbrung di pos ronda ya. Karena memang biasanya Masud ini giat sekali kalau ikut ronda ya. Setelah menyalakan motornya, Masud ini langsung OTW ke pos ronda. Dan benar saja, setelah sampai di pos ronda, ternyata di sana memang masih ada beberapa orang yang sedang nongkrong di situ. Setelah sampai, Masud ini menyapa beberapa temannya ya. Si hello lah, apa kabar, seperti itu. Basa-basi, lebih tepatnya basa-basi, karena baru datang ya jam 12 malam. Dan beberapa menit kemudian tiba-tiba HP-nya Masud ini bunyi. Ternyata itu adalah sebuah panggilan video call, dan otomatis ya diangkatlah panggilan video call tersebut. Ngobrol, akhirnya nggak kerasa udah hampir 1 jaman ya, kata Masud ini pas video callan. Nah, pas Masud ini sedang video call, semua temannya Masud yang ada di pos ronda ini satu persatu pergi ya. Satu persatu mulai menyerah, satu persatu mulai pamit ya, mulai hengkang dari pos ronda tersebut. Dan alasannya, katanya Masud ini alasannya macam-macam ya. Ya ini itulah ya alasannya. Ada yang katanya lapar, ada yang katanya ngantuk, ada yang pokoknya macam-macam alasan untuk meninggalkan pos ronda tersebut ya. Karena memang sudah hampir jam 1 malam sih, katanya Masud waktu itu. Niatnya ikut nimbrung di pos ronda,
giliran Masud datang malah pada kabur semua ya. Ini memang Masud ini lagi pas apes saja lah kalau kata saya. Dan ternyata Masud ini pun masih video callannya sama temennya ini. Nah, temennya Masud yang diajak ngobrol lewat HP ini, nah, tiba-tiba juga mau mematikan panggilan video callnya ya. Mungkin juga sudah mulai ngantuk sekali ya barangkali. Tapi ya Masud ini minta agar jangan ditutup dulu, dikarenakan Masud ini sendirian di pos ronda ya. Tapi tiba-tiba temannya Masud ini mulai menuduh Masud ya. Teman video callnya Masud ini menuduh bahwa Masud ini berbohong, bahwasanya Masud ini tidak sendirian. Kurang lebih gini kata temannya Masud, katanya kamu sendirian. Lah itu apa? Dan jawabnya Masud, ini tangan. Ini tangan nih. Ya memang dikiranya Masud, temannya Masud ini ngelihat tangan yang diletakkan di atas kepalanya Masud ya. Maksudnya diposisikan di atas kepalanya Masud lah ya. Karena Masud waktu itu sedang selonjoran pas video callan. Jadi ya yang satu megang HP, yang tangan yang satunya diletakkan di atas kepala ya, kayak orang lagi tiduran gitulah ya, lagi tiduran. Tapi ternyata bukan itu yang dilihat temannya Masud ini. Jadi gini kata temannya Masud ini, kuwi loh enek wong ning mburimu kuwi loh, kok jare gak enek wong, yang artinya itu loh ada orang di belakangmu itu loh, kok katanya nggak ada orang. Ya seperti yang saya bilang tadi ya, memang posisinya Masud pas video callan sama temennya itu ya, Masud ini lagi selonjoran, lagi tiduran lah lebih tepatnya. Dan setelah mendengar perkataannya temennya Masud ini, Masud pun langsung celungan ya, mencari, melihat-lihat melihat-lihat yang dikatakan oleh temannya Masud ini. Dan Masud ini bangun dan mulai mencari orang yang dilihat temannya Masud ini. Dicari di belakang pos ronda nggak ada, di samping juga nggak ada, bahkan di bawah kolong tempat tidurannya Masud ini pun juga nggak ada ya. Memang pos ronda tersebut bangunannya terbuat dari kayu sih ya. Jadi ada kolongannya lah ya di bagian bawah pos ronda tersebut. Jadi Masud ini mencari yang dilihat oleh temannya Masud pas video call itu ya, dengan penerangan flash HP ya, dicari kesana kemari, karena memang mungkin dikiranya Masud itu temennya yang lagi ngerjain ya. Dan ternyata bukan, karena waktu itu katanya Masud keadaan mulai sepi sekali, hampir jam 1 lah ya. Dan bisa dibayangkan hampir jam 1 malam atau jam 1 malam di pos ronda sendirian ya. Ini kalau nggak orang pemberani mana bisa kayak gitu. Nah setelah Masud ini kebingungan mencari kesana kemari tidak ada juga ya, Masud ini pun akhirnya merasa aneh sendiri dan mungkin bertanya-tanya apa sih yang sebenarnya dilihat oleh temannya Masud ini. Dan setelah peristiwa aneh itu, Masud
pun menutup teleponnya ya, dengan alasan ke temannya bahwa dia sudah mulai ngantuk. Tapi Mas Wid pun tidak serta-merta langsung pulang. Katanya dia masih stay di situ sekitaran 15 menitan lah di pos ronda tersebut. Dan setelah itu karena sudah tidak ada orang sama sekali, ya diputuskanlah untuk pulang saja, katanya Mas Wid. Dan Mas Wid pun akhirnya pulang ke rumahnya dan tidur. Kejadian di pos ronda itu tidak serta-merta membuat Mas Wid ini merinding ya, karena Mas Wid ini tipe orang yang pemberani ya, serta kocak pula. Ya kocak sih, kocak banget menurut saya. Dan besoknya pun Mas Wid ini juga seperti biasa ikut nimbrung lagi di pos ronda. Tidak membuat Mas Wid ceria ya untuk bergadang di pos ronda. Ya memang Mas Wid ini mentalnya memang mental baja lah kalau masalah penampakan seperti itu. Ya segitu dulu ya yang bisa saya ceritakan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Oke, sobat sinematik, jangan lupa kopinya dihabiskan. Dan akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.